Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, saya dari dimanapun Anda berada. Kembali hadir kami menjumpai dalam program Bincang 56 dialog khusus bersama dengan narasumber membahas beberapa hal yang menarik dan juga penting untuk Anda simak di sore hari ini. Pemirsa, kita ketahui bahwa saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Pemerintah dituntut untuk melakukan kebijakan yang tepat dan terukur dengan pandemi yang bisa diukur. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan program atau pencanangan vaksinasi. Vaksin COVID-19 yang kita sering dengar dengan nama Sinovac sudah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat. Dan per tanggal 14 Januari 2021 kemarin pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kalimantan Barat dimulai di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Tentunya beberapa langkah yang dilakukan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk juga masyarakat terkait kesuksesan pencanangan vaksin COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, dalam Bincang 56 hari ini bahasan kita tentang rakyat sehat negara kuat vaksin COVID-19 ditinjau dari sudut pandang atau perspektif agama. Ketika narasumber telah kami hadirkan, kami sapa terlebih dahulu ke narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Sutadi SH, Ketua Matakin Kabupaten Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Selamat sore. Sore Pak Sutadi, kabar sehat ya Pak ya? Dan yang kedua kami ingin sapa, ini merupakan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Kalimantan Barat atau Ketua PGI Kalbar, Pendeta Paulus Ajong MTH. Selamat sore Pak Paulus Ajong, kabar sehat juga? Ya, luar biasa. Dan yang terakhir kami ingin sapa dari Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Zulkifli. Pak Zul, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ketika narasumber akan bersama kita semua dalam Bincang 56 hari ini membahas tema tadi, rakyat sehat negara kuat vaksin COVID-19 ditinjau dari perspektif agama. Ini ketika narasumber mungkin juga sudah mengikuti bagaimana juru bicara Satgas COVID-19 menyampaikan bahwa ada satu elemen yang juga diharapkan bisa memberikan dukungan terhadap proses vaksin ini, yaitu tokoh agama, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga rilis tentang vaksin ini yang sudah dikeluarkan Fatwa MUI bahwa vaksin ini suci dan halal, itu juga sudah disampaikan. Tapi memang masyarakat kita perlu mendapatkan pemahaman yang lebih jauh tentang vaksinasi dan proses vaksinasi di Kalimantan Barat dari perspektif agama. Saya ke Pak Zul dulu. Pak Zul, bagaimana Bapak melihat vaksin COVID-19 di provinsi ini? Ya, pertama vaksin ini bagian dari usaha bahasa Islamnya ikhtiar dan untuk bisa mengatasi pandemi ini. Nah, kita diwajibkan untuk melakukan usaha-usaha dan salah satunya hari ini adalah membeli vaksin karena belum ada obat. Nah, dalam Islam itu memang sudah disebutkan bahwa setiap penyakit yang diberikan oleh Allah atau oleh Tuhan itu pasti ada obat. Nah, sementara sebelum ada obat kita vaksin. Dan terkait dengan kalau umat Islam itu kan selalu bicara apakah yang kita pakai ini halal atau tidak, boleh atau tidak. Nah, MUI sudah mengeluarkan Fatwa nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan bahwa vaksin yang diproduksi oleh China itu kita pakai hari ini itu halal dan suci. Artinya sudah melalui proses yang panjang, jadi bukan sekedar fatwa keluar. Ada proses pertama melakukan monitoring lah kata begitu ke tempat produksinya sendiri di China. Nah, itu yang ikut ada dari Komisi Fatwa, kemudian ada dari BPOM ya, BPOM yang ditugaskan untuk mengkaji kehalalan suatu produk obat-obatan, dalam hal ini obat-obatan. Nah, jadi kita sudah melakukan monitoring ke sana, MUI pusat ya, dari Komisi Fatwa, kemudian setelah pulang ke Indonesia itu dikaji lagi, kemudian dimintai berbagai dokumen-dokumen pelengkap, kemudian hasil dari
tim yang diberangkatkan meneliti bagaimana mulai dari bahan, alat, media yang digunakan untuk memproduksi vaksinnya, jadi bahannya, alatnya, kemudian prosesnya, itu semua diverifikasi. Kemudian itu dilaporkan sampai pada pengemasan. Kemasannya juga harus dilihat bagaimana cara mengemasnya. Nah, hasil itu dibawa ke depan Komisi Fatwa. Nah, setelah Komisi Fatwa bersidang, didengarkan laporan dari tadi itu ke Senat, dan juga yang di Bandung di Bio Farma juga sudah sampai ke sana, dan diputuskan bahwa vaksin yang kita pakai itu halal dan suci. Ya, jadi ya tidak perlu ada keraguan masyarakat untuk menggunakan atau yang menerima vaksin itu. Nah, saya sendiri sudah menerima vaksin ini Kamis 2 minggu yang lalu. Ya, Pak Zul sudah sudah yang pertama. Apa yang dirasakan, Pak Zul? Nggak ada rasa apa-apa. Biasa saja. Ya, ketika disuntik saja itu, suntiknya pun seolah-olah nggak terasa begitu, sebenarnya nggak terasa, hanya bikinan semakin kecil gitu kan. Ya, setelah itu kita harus diobservasi 30 menit. 30 menit harus berada di tempat. Setelah 30 menit kita tidak merasakan gejala apa-apa, kita boleh pulang ke rumah. Kemudian kita diberi nomor kontak jika setelah kita pulang ke rumah masih ada keluhan, kita kontak, kita sampaikan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sudah 13 hari tidak ada apa-apa. Kecuali ya kalau suntik biasa di sini ada ruang merah. Enggak ruang merah, hanya rasa panas, nggak panas apa? Pukul-pukul dikit aja gitu. Hanya itu aja, nggak ada rasa apa. Artinya memang MUI sudah memastikan bahwa memang vaksin ini suci dan halal, masyarakat tidak perlu khawatir, ya. Jadi di dalam fatwa ini yang disebutkan itu ada 3 nama ya, yang dari Sinovac itu 3 nama, CoronaVac, kemudian vaksin COVID-19, kemudian Vac2Bio. Jadi itu 3 nama saja, tapi berasal dari Sinovac dan Bio Farma. Jadi hukumnya suci dan halal, dan tidak ada disebutkan juga di ketentuan ini bahwa harus terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten, dan itu sudah disampaikan oleh PT POM bahwa ini aman dan terjamin keamanan pengguna. Baik. Artinya memang dari MUI provinsi juga berdasarkan dari MUI nasional juga disampaikan, karena ada banyak sekali rumor di masyarakat. Ini ada kekhawatiran kejadian seperti di tahun 2010 vaksin meningis dari Belgia yang dikatakan salah, kemudian karena ada aturan kedaruratan akhirnya dipakai. Nah, ini yang kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat. Tadi MUI sudah menyampaikan bahwa memang sudah suci dan halal dan bisa digunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia. Saya ke Pak Sutadi. Pak Sutadi, siap divaksin? Siap. Sudah divaksin belum? Belum ya? Tunggu giliran. Artinya siap divaksin. Kalau dari Pak Sutadi sendiri, dari Metakin atau mungkin mewakili masyarakat Tionghoa, ini bagaimana melihat vaksin COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat? Kalau mengenai vaksin tadi mungkin kita tidak perlu ulang ya, kita sudah disampaikan sebagai hanya tinggal sekarang kita mensosialisasikan saja kepada masyarakat dan kepada umat kita masing-masing supaya mereka tidak khawatir dengan vaksin yang Sinovac yang sekarang yang kita siapkan, karena musuh itu ada beberapa teman kita yang sudah divaksin, bahkan ada yang umurnya 60 tahun yang sudah divaksin juga ya, padahal itu Di syaratnya disarankan di atas 60 ya, tidak direkomendasikan. mungkin karena kesehatannya bagus sehingga dia juga divaksin. Sehingga memang setelah kita ada juga sebagian yang kemarin kita kan lagi mendata selibatan tokoh agama khusus yang masuk itu supaya bertemu menerima vaksin. Ternyata masih di daerah ini masih banyak yang takut. Jadi untuk meyakinkan kita. Apa yang kemudian membuat masyarakat atau umat
memicu takut itu? Bukan cuma memunculnya, maksudnya ada sebagian. Tapi kalau muncul menerima ini, Kita menerima, maksudnya bukan umatnya. apa yang Harusnya ada umat kita. apa yang kemudian dilakukan oleh Kita berusaha meyakinkan, memberikan contoh bahwa dari sekian banyak sudah banyak yang vaksin dan tidak ada masalah apa-apa. Karena memang kenyataannya kalau yang namanya vaksin kalau sudah diimport dari sampai ke Indonesia sudah pasti sudah melalui proses yang cukup panjang. Saya rasa pemerintah sebenarnya langsung memasukkan vaksin, tapi penggunaannya belum bisa dijamin keamanan. artinya memastikan bahwa masyarakat bisa menerima proses ini. Dan cuma begini Pak, kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masyarakat atau mungkin cerita yang sampai di masyarakat yang perlu kita bendung ini. Tadi disampaikan oleh Pak Suki bahwa saya tidak merasakan respon apapun, seperti itu. Tapi kadang banyak tuh berita-berita yang menyampaikan bahwa nanti bakal sakit atau apa segala macam, bahkan kematian. Dan bagaimana kemudian Seperti ini, kalau menurut saya sedikit, kalau mengatakan kalau kita tidak memikirkan kemungkinan yang masih jauh, maka bahaya akan menghampirkan. Jadi artinya tadi sudah tujuan dari para vaksin itu adalah kita pikirkan yang akibat yang akan datang. Maksudnya kita pikir seperti yang dikatakan sebagai ideal tadi, karena kita sudah ada pandemi ini sehingga kita berupaya supaya mencegah bagaimana. Jadi perlu kita sosialisasikan betul para masyarakat bahwa untuk menjaga kesehatan itu harus kita pikirkan. Jadi mulai sekarang kita pikirkan kemungkinan yang akan datang. Kalau kita nggak memikirkan, maka bahaya semakin dekat. sejauh ini proses sosialisasi atau informasi yang disampaikan lewat media apa? Kita biasa lewat WA kan bikin video. Jadi memang kan kalau ini kan musibah ini kan kita nggak tahu ya apakah, karena kita nggak bisa menerka-nerka ya. Apakah ini karena ujian dari para pihak ataukah ini perbuatan manusia, ini yang kita tahu. Tapi kalau dalam ayat yang kami mengatakan kalau jika musibah yang diturunkan oleh Tuhan karena ujian, maka dapat masih bisa dihindari. Tapi kalau musibah yang dibikin oleh manusia itu sendiri, itu akan sulit. Seperti kita beli doa, itu kan susah dihindari. Tapi kalau Tuhan selalu ada gejalanya. Kalau sebelum kayak gempa, sebelum gempa masih ada gejala, masih bisa dihindari. Tapi kalau sengaja diproduk, kalau virus ini akan sulit karena dia akan begitu. Tapi kalau ujian Tuhan, saya rasa seharusnya bisa dihindari. Bisa dihindari dengan tadi ini ada vaksin untuk vaksin bagi seluruh masyarakat. Saya ke Pak Pendeta. Pendeta, pertanyaannya masih sama dari sudut pandang Bapak terkait vaksin COVID-19 atau vaksin yang diberikan kepada umat ini bagaimana Pak? Ya, jadi katakanlah umat manusia Indonesia kita menghadapi pandemi COVID-19, barangkali hampir semua agama berdoa supaya segera ditemukan vaksin. Nah sekarang kita bersyukur para ilmuwan kita di muka bumi ini, ya dalam tanda kutip berhasil menemukan vaksin. Nah kemudian vaksin ini juga sudah mulai terus dikembangkan lalu didistribusikan, termasuk Indonesia juga menerima beberapa jenis vaksin ya dengan Sinovac yang berdasarkan. Dan saat ini pemerintah juga sedang gencar mendistribusikan, termasuk di dalamnya juga ya proses vaksinasi. Selanjutnya sangat tergantung bagaimana seluruh elemen masyarakat mendukung vaksinasi. Nah kalau dari kalangan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, gereja-gereja umat Kristen, ya sebagian besar dapat dikatakan kita sangat menyambut baik, mendukung proses program vaksinasi ini. Bahkan kami di PGI di pusat, di daerah, di wilayah kita juga ya ambil bagian gitu. Termasuk kemarin Sekretaris Umum PGB kita juga diikutkan untuk vaksin pertama di Kalimantan Barat. Dan tentu saja kami terus menghimbau kepada umat Kristen khususnya agar tidak perlu ragu ya untuk divaksin, dengan catatan memang hak mereka untuk mendapat sosialisasi, edukasi, literasi terkait dengan ya tentunya pembatasan itu tadi, syarat-syarat misalnya orang hamil tidak boleh atau memiliki banyak penyakit lain juga tidak boleh dan seterusnya, usia dan seterusnya. Nah itu hak masyarakat yang mesti mereka pahami, mereka harus tahu.
Nah, kaitan dengan vaksin itu sendiri, menurut hemat, barangkali kita semua sepakat ini salah satu harapan kita ya. Dan mesti kita dukung bersama-sama ya. Apalagi sudah melalui uji klinis gitu. Dan kita selalu dengan Pak Presiden kita, Pak Jokowi, beliau kami maju di depan, memberi contoh paling depan, pertama lagi begitu divaksin, tidak ada apa-apa. Itu artinya kalau kita berharap kita segera lepas, ya terbebas dari pandemi COVID, ya mau tidak mau kita juga harus serius mendukung program ini dan harapan kita tingkat efektivitas keamanan dari vaksin ini juga sesuai dengan harapan. Adapun mungkin ada efek samping dengan dan lain sebagainya, barangkali ya vaksin-vaksin yang lain juga ada efek sampingnya ya, misalnya polio, cacar dan sebagainya. Kalau dari PKI kita sangat mendukung ya, program vaksinasi ini dan kita selalu mengimbau bahkan mendoakan gitu ya, vaksin-vaksin yang beredar itu kita doakan setiap saat setiap waktu, termasuk siapa saja yang sudah divaksin semoga imunitas tubuhnya bekerja dengan baik. Hanya saja ya saya secara pribadi sebenarnya ingin vaksin, cuman karena saya survival penyintas COVID, jadi pernah kena COVID 2 bulan yang lalu, jadi tidak boleh gitu ya. Itu dia. Baik. Pak Zulkifli sudah pernah divaksin, Pak Pendeta sudah pernah penyintas COVID-19 sehingga memang tidak menjadi salah satu yang akan diberikan vaksin. Pak Sutadi siap untuk divaksin ya. Artinya kalian akan memberikan contoh bagi umat sekalian bahwa memang vaksin ini aman, halal dan juga suci untuk digunakan. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan bincang kami di Bincang 56 dengan tema Rakyat Sehat Negara Kuat, vaksinasi COVID-19 ditinjau dari sudut pandang agama. Tapi kami harus break sejenak. Kita akan kembali saat lagi tetap di Bincang 56 bersama THR. Suara saya terdengar sampai Pak Sutadi? Dengar ya? Soalnya kalau jauh itu dengar kalau terdengar pertanyaan. Pak, saya masker agak kita 4 segmen. Sebentar. Ayo nonton TVRI, media nomor 1 bangsa. Sebentar kan.